Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di 811 Show. Jadi hari ini kita akan menyaksikan siaran langsung. Bukan pertandingan tinju, tapi ini adalah pertandingan untuk memenangkan apakah hak angket itu bisa masuk atau tidak. Nah, mengawali perbincangan tersebut, kita sekarang sudah hadir beberapa narasumber di 811 Show. Yaitu ada Bang Januari Rizky dari Perkumpulan ICW, gitu ya, saya sebut. Bang Sebastian Sarang, ini adalah pengamat parlemen. Dikenalnya seperti itu. Kemudian juga ada Bang Elman Saragih, jurnalis senior dari Metro TV. Kita akan berbincang seputar angket pajak. Untung ruginya seperti apa kalau kita hitung-hitung? Mungkin dari cewek dulu deh. Ya, sebetulnya kalau dilihat dari persoalan pajak ini kan, kalau kita lihat ya, dilihat di tahun 2010 aja ya, dari target yang ditetapkan pemerintah sendiri tidak tercapai. Jadi persoalan pajak ini kan ada persoalan pendisiplinan, ada persoalan juga. Sebenarnya kan gini, yang jadi banyak masalah yang banyak dibicarakan orang ini kan terkait dengan rekening ekspor. Gitu ya. Ketika orang itu ekspor, orang itu kan ada aturan tentang pajak berganda dan sebagainya yang orang kenal dengan transfer pricing gitu ya. Nah kalau orang sudah pernah bayar pajak di depan, kemudian di belakang ada sesuatu yang bisa dikompensasi. Nah berdasarkan aturan perpajakan itu butuh penetapan dari pajak. Jadi tidak bisa dengan sendirinya seperti itu. Nah, yang dikatakan banyak permainan itu di sini. Jadi orang bisa mendapatkan kompensasi, orang bisa mendapatkan segala macam. Nah, lubang seperti inilah sebetulnya yang akhirnya menyeruak seperti yang terjadi di Gayus misalnya. Ya kan? Jadi karena di kantor pajaknya itu semua dibuang ke penetapannya ke pengadilan, sehingga bermainlah di pengadilan. Pengadilan sendiri kan itu di areanya Departemen Keuangan. Ya, tidak murni seperti tipikor yang ad hoc gitu. Nah, perjalanannya kalau kita lihat gitu ya, dalam kasus Gayus ya, itu memang di antara 151 memang ada yang seksi secara politik kan, gitu ya. Tapi kalau kita mau fair, ya 151-151-nya. Jadi 151-151-nya harus kita atasi. Nah, yang terjadi perkembangan di DPR karena semua orang punya masalah dengan pajak, hampir semua orang pernah minta kompensasi, kan itu bisa sangat mudah kalau gitu. Kalau kita lihat neraca perdagangan ekspor kita tinggi, tapi pajak ekspor kita turun, itu berarti kan semua orang pada mengajukan transfer pricing, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari situ, hampir semua pengusaha besar pasti pernah melakukan kompensasi, entah itu kompensasi itu sah, entah itu kompensasi bermain, itu kan kembali lagi persoalannya waktu yang ngebuktikan. Nah, jadi kalau kita lihat, akhirnya ini yang diangkat oleh DPR. Ya kan, oleh DPR diangkat dalam sebuah angket. Nah, tapi kalau dilihat dari publik secara keseluruhan, terutama untuk masyarakat keseluruhan, kita kan sebetulnya sangat merindukan negara ini hadir, gitu ya. Dalam negara hadir kan memang pajak yang besar. Artinya pajak-pajak yang selama ini ngemplang harus kembali dan sebagainya. Nah, kalau bicara seperti itu, kalau pemerintah tidak mau ada angket pajak, harusnya juga dia jangan tebang pilih. Semua orang masuk. Proses. Kalau sekarang DPR juga tidak mau ada persoalan, jangan tebang pilih juga. Ini kan jadi lucu. Ketika pemerintah yang menyerang, ada kelompok di politik yang terganggu. Ketika kelompok politik ini mau angket juga, pemerintah begitu anti, termasuk juga partai koalisinya. Jadi kalau menurut pandangan kami sih, ini lebih kepada nuansa politik. Jadi sesama politik menekan lewat pajak. Jadi perlu atau tidak? Kalau menurut saya ya perlu ya, dalam artian setidak-tidaknya kan kalau di DPR itu kita nanti akan melihat juga pertontonannya. Dan kalau DPR dia akan mengungkit hal-hal yang menguntungkan politik di DPR, orang-orang politik di DPR, saya rasa pemerintah pun tidak tinggal diam kan. Di mata publik kan akhirnya semua terbuka. Minimal kita bisa lihat. Bisa kita lihat. Jadi kalau pemerintah istilahnya dengan menggunakan kaki-kaki pemerintahnya menyerang kelompok politik menyerang kelompok pemerintah lewat DPR, ya bagi publik akhirnya kita ngelihat, oh ternyata begini semua. Yang mana gitu ya, Bang Sebastian gimana? Ya, sebetulnya kan hasil audit BPK sudah mengatakan bahwa negara setidaknya dirugikan 1 triliun lebih. Lalu kemudian hitungan kasarnya mestinya kita pendapatan dari pajak itu sekitar 300-an triliun. Nah, Anda bayangkan negara ini dirugikan begitu besar karena ulah orang-orang yang dengan sengaja melakukan pengemplangan, apapun istilahnya. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres di negara ini terkait dengan persoalan pajak. Sementara utang kita sebetulnya 200 triliun ya. Kalau 300 triliun dari pajak itu semuanya bisa menjadi pendapatan negara, maka kita nggak perlu berhutang. Artinya logika sederhananya, kalau saja angket ini didorong dengan tulus untuk mengungkap itu semua, lalu kemudian
hak yang menjadi hak negara gitu, Bisa dikembalikan. ya dikembalikan, maka mestinya banyak persoalan yang bisa terselesaikan. Nah, tetapi persoalannya memang, Anda tahu bahwa DPR itu lembaga politik. Apapun yang mereka lakukan, pasti punya dimensi politisnya. Karena itu, semua kelompok politik punya kepentingan untuk melihat dari berbagai aspek, apa kepentingan politik bagi kelompoknya, apa kerugian dan apa keuntungannya. Nah, itulah yang rame. Tetapi, kalau ditanya, apakah DPR sebetulnya punya komitmen yang sama untuk membongkar itu? Saya kira kalau kita bicara jujur untuk kepentingan bangsa ini, mestinya tidak ada satu fraksi pun di DPR yang menolak itu. Tapi kenyataannya Mestinya. juga ada fraksi yang menolak Ya. pemerintahan bahkan dari Demokrat kan begitu. Bang Yaman? Ya, jadi memang betul ya. Kalau tadi Pak Sebastian, Pak Leoni juga sudah mengatakan penting angket ini. Sebetulnya angket ini bisa aja tidak ada kalau penegakan hukum itu bisa berjalan. Tapi dalam keadaan penegak hukum itu loyo alias tidak berjalan, nah kita kan tidak boleh vakum. Kita tidak boleh membiarkan, katakanlah seperti tadi pagi saya dengar dari Pak Munir ya, dia bilang ada sekitar 1.000 triliun yang menguap. Bahkan ada juga versi yang mengatakan ada 300 triliun menguap. Nah, berarti kan ada kasus. Nah, Jadi jadi besar jumlahnya ya. dan bukannya besar, raksasa, Mega besar. mega besar. Nah, apakah mau kita biarkan uang sebegini besar tetap menguap? Pasti tidak. Nah, di sini pentingnya ada panitia angket ini. Saya pikir dua kelompok, kalau saya baca, kedua-duanya sebetulnya ingin ada penegakan hukum. Baik pun yang pro angket, yang kontra angket juga hanya tinggal pendekatan. Yang satu menyerangkan ke hukum, yang satu mengatakan tidak lagi. Sekarang masalahnya kalau ke hukum, lembaga hukum apakah bisa dipercaya atau tidak? Dan sedangkan ke DPR, apakah tulus dan tidak ada motif politik atau enggak? Itu mungkin permasalahannya di sebelah situ begitu kan. Tapi nanti mungkin kita bahas di segmen selanjutnya. Sekarang kita akan baca dulu beberapa komentar di Twitter ya. Kita akan buka. Jadi ini beberapa pemirsa kita mengatakan, ya ini cuma permainan saja, percuma diadakan. Atau kemudian juga angket atau enggak, kalau tidak ada niat dari SBY untuk memberantas mafia pajak tetap makmur, katanya begitu. Kemudian juga ini ada dari Lucky ya, percuma juga ada angket mafia pajak, kan yang ada di angket mafia pajak sama-sama mafia. Oh, maksudnya sama-sama mafia, perang di Senayan begitu ya. Ya kurang lebih itulah bagaimana masyarakat melihat yang terjadi sekarang ini. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi pemirsa sesaat lagi setelah jeda pariwara di 8 in the Match.